Bayangin lo lagi main di Camp Nou, 100.000 fans Barcelona ngerangsek, teriak nyorakin lo dari awal sampai akhir. Lo pakai jersey Real Madrid, simbol yang paling mereka benci di dunia. Tapi di akhir pertandingan, mereka malah berdiri dan tepuk tangan buat lo. Gila nggak tuh? Cerita ini bukan tentang Ronaldo, bukan juga Zidane. Ini tentang seorang pemain Inggris yang jadi pionir, yang gaya mainnya terlalu keren buat zamannya. Namanya Laurie Cunningham. Dan kisahnya, campuran antara kejayaan, penghormatan, dan tragedi. El Clasico, rivalitas yang nggak kenal damai. Kalau lo tanya, pertandingan sepak bola paling panas di dunia itu apa? Jawaban paling banyak pasti El Clasico. Barcelona versus Real Madrid, ini bukan cuma soal bola, ini soal identitas, politik, bahkan harga diri jutaan orang. Dari dulu, dua tim ini udah kayak api sama bensin. Fans Barca nganggap Madrid itu simbol kekuasaan, fans Madrid nganggap Barca itu musuh alami. Setiap pertemuan mereka selalu bawa drama, kartu merah, adu mulut, bahkan sampai pelemparan kepala babi kayak yang pernah dialamin Luis Figo. El Clasico tuh bukan pertandingan, bro. Itu pertempuran. Ketika musuh berdiri dan tepuk tangan. Biasanya di El Clasico nggak ada yang namanya respect buat lawan. Tapi kadang ada 1-2 momen di mana musuh harus ngaku. Oke, dia emang luar biasa. Kalau fans rival bisa tepuk tangan buat lu, berarti lo bukan pemain biasa, lo legenda. Ronaldinho pernah ngalamin itu di Bernabeu. Dia bikin Madrid dibantai 3-0. Dan penonton Real Madrid malah berdiri ngasih tepuk tangan. Andres Iniesta juga pernah ngerasain hal yang sama. Tapi anehnya, hal sebaliknya hampir nggak pernah terjadi. Fans Barcelona tuh susah banget buat kagum sama pemain Real Madrid. Tapi ada satu pengecualian. Seorang pemain Inggris bernama Laurie Cunningham. Awal mula, bocah London yang nggak punya jalan mudah. Gak semua legenda lahir di klub besar. Ada yang datang dari pinggiran, dari bawah banget. Laurie Cunningham lahir di Archway, London Utara, tahun 1956. Dia tumbuh di keluarga pekerja, penuh perjuangan. Dari kecil dia udah jatuh cinta sama bola, main di lapangan-lapangan kecil di Highgate North Hill. Tahun 1968, dia gabung klub junior, dan 2 tahun kemudian, Arsenal ngelirik dia. Tapi hidup gak selalu sesuai rencana. Laurie sempat gabung ke Akademi Arsenal tapi gagal tembus tim utama. Banyak pelatih bilang dia kurang disiplin. Tapi sebenarnya mereka nggak ngerti. Laurie punya gaya main yang bebas, kreatif, dan berani. Sesuatu yang belum umum di sepak bola Inggris saat itu. Ketika Arsenal ngelepas dia tahun 1972, banyak yang mikir karirnya udah habis. Tapi Laurie, dia malah ngelangkah ke arah yang lebih besar. Munculnya bintang di Leyton Orient dan West Bromwich. Kadang, klub kecil adalah tempat di mana legenda besar lahir. Leyton Orient jadi pelabuhan barunya. Di sana, dia ngebuktiin kalau yang dikira gagal bisa bangkit lagi. Dalam 75 pertandingan, dia cetak 15 gol. Tapi yang paling bikin penonton jatuh cinta itu bukan golnya, melainkan gaya mainnya. Dia punya kecepatan luar biasa, gerakan lincah, dan cara dribble yang elegan banget. Kalau dia main di era TikTok sekarang, highlight-nya pasti viral tiap minggu. Setelah tampil gemilang, dia direkrut oleh West Bromwich Albion, dan disinilah nama Laurie Cunningham mulai dikenal luas. Bersama Cyril Regis dan Brendan Batson, dia jadi bagian dari trio pemain kulit hitam pertama yang sukses besar di sepak bola. Inggris, mereka dijuluki Three Degrees. Di era 70-an, di mana rasisme di stadion Inggris masih brutal banget, keberanian mereka tampil luar biasa itu sesuatu yang revolusioner. Ron Atkinson, manajernya waktu itu, bahkan bilang, Laurie Cunningham adalah pemain terbaik yang pernah dihasilkan Britania Raya sejak George Best. Dan dia nggak bercanda. Keajaiban datang, Real Madrid, panggil namanya. Dari lapangan kecil di London ke Santiago Bernabeu. Ini bukan mimpi, ini sejarah. Penampilannya di West Brom sampai ke telinga pemandu bakat Real Madrid. Tahun 1979, Madrid resmi mendatangkan Cunningham dengan biaya 1950.000. Mahal banget waktu itu. Dia jadi pemain Inggris pertama dalam sejarah yang main untuk Real Madrid dan juga pemain termahal klub saat itu. Bayangin aja, pemain dari Inggris, berkulit hitam, main di negara yang waktu itu belum terbiasa dengan pemain asing. Tapi Laurie nggak gentar sama sekali. Dia debut lawan Valencia, langsung cetak 2 gol. Media Spanyol langsung jatuh cinta. Orang bilang, ini pemain yang mainnya kayak dansa. El Clasico pertama, Camp Nou jadi saksi keajaiban. Satu pertandingan bisa nentuin apakah lo legenda atau cuma numpang lewat. Tanggal 10 Februari 1980, Camp Nou penuh sesak. El Clasico pertama buat Laurie Cunningham. Tekanan luar biasa, fans Barca nggak berhenti nyorakin. Tapi dia, tenang, kalem, dan fokus.
Dari menit pertama dia ngacak-ngacak bek Barca, Rafa Zuviria, kayak lagi main futsal. Kecepatan, gocekan, crossing, semua sempurna. Madrid menang 2-0, tapi yang dibicarain semua orang bukan skornya, tapi Cunningham-nya. Media Spanyol Marca nulis, Barcelona tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pria kulit hitam yang bermain sepak bola bak malaikat bernama Laurie Cunningham. Hari ini kita hormati dia. Bek Barca, Migueli, sampai bilang dia sesuatu yang menggetarkan. Rekan setimnya di Madrid bilang dia kayak roket. Dan puncaknya, ketika Laurie mau ambil tendangan sudut, 100.000 fans Barcelona berdiri dan tepuk tangan. Satu stadion rival kasih penghormatan ke pemain Madrid. Sejarah. Jadi idola di Madrid. Bukan cuma bintang, dia simbol harapan baru. Setelah pertandingan itu, nama Laurie Cunningham meledak di Spanyol. Semua anak muda pengen jadi kayak dia. Gayanya modis, rambutnya keren, dan skillnya luar biasa. Dia bantu Madrid juara La Liga dan Copa del Rey di musim pertamanya. 8 gol, puluhan assist, dan sejuta senyum buat fans Bernabeu. Dia bukan cuma pemain bagus, tapi juga sosok yang ngerubah cara orang. Spanyol ngelihat pemain asing, terutama pemain kulit hitam. Tapi semua nggak selalu mulus. Di balik cahaya panggung selalu ada bayangan yang ngikutin. Sayangnya, setelah musim gemilang itu, karier Laurie mulai diganggu cedera. Hamstringnya sering kambuh, dan pelatih mulai ragu ngasih dia menit main. Performa menurun, media mulai nyerang, dan fans Madrid yang awalnya cinta mulai kehilangan kesabaran. Dia sempat dipinjamkan ke klub lain, termasuk Manchester United dan Marseille. Tapi nggak pernah benar-benar balik ke performa terbaiknya. Tapi dia nggak pernah nyerah. Dia terus main, terus ngejar bola, terus ngelakuin hal yang dia cintai, sepak bola. Kalau babak terakhir di Rayo Vallecano, kadang akhir yang kecil justru lebih berarti daripada awal yang megah. Musim 1988-89, Laurie gabung ke klub kecil Spanyol, Rayo Vallecano. Meski udah nggak muda, dia masih punya sentuhan ajaib itu. Dia bantu Rayo promosi ke La Liga dan fans mencintainya kayak pahlawan. Waktu itu dia lagi nunggu kabar soal kontrak baru. Semua orang berharap dia bakal lanjut, tapi hidup kadang kejam banget buat orang baik. Tragedi di usia 33 tahun. 1 detik bisa ngerubah semuanya. Suatu pagi tahun 1989, Laurie baru aja pulang dari pesta. Dia nyetir sendirian di Madrid. Entah kenapa mobilnya kehilangan kendali, nabrak tiang lampu, dan terbalik berkali-kali. Penumpangnya selamat, tapi Laurie nggak. Usianya baru 33 tahun. Dunia sepak bola kehilangan sosok yang karismatik, berbakat, dan terlalu keren buat zamannya. Vicente del Bosque, legenda Real Madrid dan pelatih Spanyol, bilang, "Saya rasa kualitasnya nggak kalah dari Cristiano Ronaldo." Warisan yang nggak akan pernah mati. Banyak pemain dilupain, tapi legenda sejati akan selalu dikenang. Laurie Cunningham bukan cuma pemain bola. Dia pelopor. Dia buka jalan buat pemain kulit hitam di Eropa. Dia inspirasi buat generasi setelahnya. Dari Ian Wright sampai Raheem Sterling. Dan yang paling epik, dia satu-satunya pemain Real Madrid yang pernah dapat standing ovation dari fans Barcelona di Camp Nou. Nggak ada lagi yang bisa ngulang momen itu sampai sekarang. Bahkan Ronaldo dan Benzema pun nggak pernah dapat hal kayak gitu. Dari Archway sampai Bernabeu, dari mimpi kecil sampai tepuk tangan di Camp Nou. Laurie Cunningham nggak cuma main bola. Dia nulis puisi di atas rumput. Dia pergi terlalu cepat, tapi jejaknya abadi. Satu pemain, satu malam, satu legenda, Laurie Cunningham.